Dan coding yang ini ya, ini kan kesannya kayak cuman tombol doang dipencet nyala gitu ya. Buat apa gitu ya? Sebetulnya coding yang sama itu teman-teman bisa gunakan untuk sensor yang lain ya. Untuk sensor yang lain yang sensornya itu digital ya. Contoh ada sensor FIR. Nah, yang kayak gini nih, ini bisa digunakan gitu. Buat apa nih sensor PIR? Sensor PIR ini bisa ngedeteksi motion ya, bisa mendeteksi gerakan. Jadi kalau digabung dengan lampu, nantinya teman-teman bisa bikin lampu otomatis gitu ya. Kalau ada orang gitu ya. Jadi kalau ada orang lewat, lampunya nyala otomatis. Itu bisa pakai ini dengan coding yang sama dengan coding yang ini. Enaknya gitu belajar microcontrol tuh. Jadi dengan coding yang sama gitu ya, dengan logika yang sama, teman-teman bisa bikin apa aja gitu ya. Jadi ngodingnya itu nggak usah belajar yang aneh-aneh dulu lah. Udah yang simple-simple kayak gini dulu aja. Menggunakan conditional if else gitu ya. Udah gitu ya. Ya ini tinggal diganti aja variabelnya kalau mau gampang. Misalkan ya saya ganti jadi sensor gerak bisa ya. Misalkan jadi sensor peer, sensor pin gitu ya. Ya bisa kan variabel itu sebenarnya kita yang bikin. Bisa gitu. Untuk nyalain lampu otomatis bisa ini. Tapi di sini ada nggak ya ininya? Di apa tuh di sensor peernya ada nggak ya? Oh ada nih peer sensornya. Nah, kita coba nih ya. Berarti codingnya kita pakai yang ini dulu ya. Codingnya kita pakai yang simple dulu. Yang nyala ya. Yang nyala. Bentar. Nah, yang nyala. Kalau misalkan nggak ada berarti kita mati ya. Nah, yang simple gini dulu aja. Nah, gini. Oke. Ini button value-nya kita bisa ganti ya. Jadi, dan nggak diubah pun sebetulnya bisa ya. Ini supaya kita nggak bingung aja. Nggak diubah variabelnya pun bisa. Biar kita nggak bingung aja. Ini saya copy. Saya pindahkan ke sini. Oke, sebentar. Ini berarti rangkaiannya, hmm, bentar, rangkaiannya berarti yang ini tuh power, ini power ya. Power ke 5 volt, kemudian ini ground ke ground. Ini saya ganti dulu warna merah biar nggak bingung. Terus, nah ininya tinggal kita ganti ke sini aja. Ini saya pindahkan ya. Oh, bentar. Bentar, masih bisa dipindahkan nggak ya? Atau saya delete dulu aja ya, sementara ya. Nah, saya pindahkan ini ke sini. Mohon maaf ya, rangkaiannya berantakan dulu ya. Nah, atau warna green aja. Nah, kita coba nih jalankan Star Simulation. Nih, misal ini tuh cara ini gimana bentar? Cara cara mensimulasikannya gimana ya? Oh. Oh ini. Objeknya ada di atas ya. Nah, ini. Nah, ini objeknya. Nah, mendekat dia mendeteksi nyala tuh lampunya. Ya, dia nyala lampunya ketika ada orang dia mendekat, ini ada gerakan ini gerak ya. Dia nyala gitu ya. Nanti kalau gerakannya udah nggak ada dia mati. Gitu, mati sendiri ya. Tuh, teman-teman. Jadi enaknya di microcontrol tuh gini gitu ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu gitu. Yang simpel-simpel kayak gini dulu aja gitu. Misalkan nih saya pengen ngubah outputnya jangan ke lampu deh. Mau ke alarm misalkan ke bunyi buzzer gitu ya. Bisa juga. Di sini ada nih kalau di simulasi di Woku itu ada kalau nggak salah ya buzzer ya. Buzzer ada bentar. Buzzer tuh setahu saya ada. Jadi teman mau bikin alarm anti maling gitu ya. Jadi misalkan ada orang bunyi dia gitu itu bisa. Ini saya delete dulu, saya pasang ke positif. Yang ini saya pasang ke ground ya. Ini mohon maaf rangkaiannya gini dulu ya, biar cepet ya. Nah, oke, saya stop share dulu. Ini kayaknya saya harus share sekalian dengan audionya ya. Share sama soundnya. Nah, ini coba start simulation semoga bisa. Ada suara tapi suaranya aneh ya. Buk, gitu ya. Karena itu jenis speaker yang harus pakai tune ya. Jadi kita nggak ngodingnya pakai tune. Gini caranya nih. Ini sense LED pin ya. Ini kita ganti dulu LED pinnya. Atau nggak usah deh, saya nggak usah ganti ya. Tapi saya ganti programnya. Pakainya tune. Tune tetap menggunakan LED pin variabelnya. Nanti teman-teman bisa ubah sendiri ya. Kemudian masukin variabel bebas misalkan 220 ya.
Ini frekuensi pakainya. Kemudian untuk bagian ini kita tinggal tulis no tune. Nah, ubah bagian ininya aja. Karena ini ternyata yang di Tinkercad itu jenisnya itu buzzer pasif ya. Jadi buzzer yang nyala pakai frekuensi gitu ya. Nah, start simulation. Ada orang? Dengar ya? Ya, memang kalau disimulasikan kurang kurang begitu bunyi bimnya kurang enak begitu enak ya. Tapi sebenarnya teman-teman udah tahu ya ada bunyinya gitu ya. Nanti bisa divariasikan gitu. Jadi ada banyak hal tuh, ada banyak proyek dengan coding yang sederhana ini gitu ya. Dengan cuman coding seperti ini, ada banyak proyek yang bisa rekan-rekan buat. Bahkan sebetulnya kalau codingnya yang tadi ya, kalau codingnya itu yang yang apa ya? Yang ketika ada gerakan lampu nyala, itu sebetulnya bisa gini aja nih. Bisa seperti ini aja. Digital right, LED pin, sensor value. Nah, bisa kayak gini. Kita pakai delay aja ya. Delay 10 biar di simulatornya nggak ini. Kodenya kita masukkan, kita start simulation. Tuh, lampunya nyala. Tiap ada orang nanti lampunya. Tiap ada gerakan ya sebetulnya. Tiap ada gerakan nanti lampunya nyala. Motion sensor ya. Gitu. Bisa buat hemat lampu tuh. Bisa dipasang di kamar mandi gitu ya. Jadi pas ada orang ya lampunya nyala gitu karena ada gerakan. Nanti sebenarnya bisa tambahin delay juga ya kalau pakai logic biar nggak nyala mati gitu ya. Pokoknya tiap ada gerakan dia nyala terus biar itu. Dan di sensornya sebetulnya kita bisa ngatur ya. Nah, di bagian sininya kita bisa ngatur nih. Mau seberapa lama gitu ya nyalanya. Kalau ini kan di sini di simulator nggak bisa ya. Tapi kalau di sini juga bisa gitu ya. Dan sebetulnya bahkan ini juga bisa langsung jalan tanpa harus microcontroller juga bisa. Bisa lebih hemat sebetulnya gitu. Ya itu sederhana ya, digital input dan output gitu ya. Digital input dan output dari coding yang sederhana ini silakan teman-teman pelajarin gitu ya. Kalau teman-teman masih basic, silakan dikuasain ya. Artinya coba dibikin tanpa lihat contekan gitu ya. Jadi coba dihafal dulu nggak apa-apa karena kan rekan-rekan masih basic ya istilahnya gitu ya. Masih basic kalau bisa yang basic-basic itu dibanyakin latihan lah istilahnya seperti itu. Kayak gitu.